Tapi udah mempersiapkan diri untuk interview dong berarti sebelum pengumuman atau mempersiapkannya setelah dapat pengumuman tuh? Aku sih setelah dapat Iya. pengumuman ya. Soalnya kan ada lumayan Itu kamu 1 ya? bulan ya. 1 bulan ya. Aku menggalau dengan apa gitu. Oh, jadi kamu sebelum pengumuman udah mempersiapkan diri. Tapi well prepared ya. Iya ya. si pede. Apa optimis itu namanya, Bagus, bukan pede. optimis. Optimis itu. Tapi berarti positif. iya. Berarti kalau kalian nunggu pengumuman dulu ya berarti Iya. ya. Oke. Tahap interview. Itu gimana? Bedanya antara PhD dengan master? Kalau master itu pewawancaranya ada 2 waktu itu. Jadi profesor dari Australia 1, profesor dari Indonesia 1. Nah itu tuh tapi menurut aku mereka nanyanya tuh emang konteksnya itu kayak akademik banget gitu loh. Mereka sama sekali nggak nanya konteks kayak personal. Aku dengar-dengar yang dari LPDP tuh ada yang nanya tentang kehidupan pribadi gitu loh. Tapi kan kalau ini emang nggak ada, dia emang pure nanya Kehidupan pribadi kayak akademik. gimana sih? Kayak misalkan Misalnya kamu udah berkeluarga belum gitu. Oke. Kalau ini emang sama sekali enggak. Jadi emang dia nanya tentang akademik gitu. Nah, itu sih. Dan 2 pewawancaranya cuma. Kalau PhD gimana? Pilih dulu dong. Kalau PhD itu ada berempat. Satu itu moderator sih sifatnya. Jadi Tapi dia nanya juga. enggak, dia cuma memfasilitasi. 3 orang lagi tuh expert di bidang peneliti sih, cuman waktu itu kalau aku 2 akademisi Indonesia tapi bukan expertise-nya di bidang aku, 1 profesor dari Australia yang expertise-nya emang di bidang aku. Nah, dulu juga sebelum wawancara itu sempat cari-cari kira-kira pertanyaannya apa. Ada yang bilang bahwa ditanya tentang kayak leadership lah, apalah gitu kan. Itu udah dipersiapkan, ternyata enggak. Iya, iya. Semuanya tentang proposal. Iya, iya tentang proposal doang sih. Jadi kayak dia nanya ya kontribusi lah, biasa lah ya kalau pertanyaan riset ya kayak novelty-nya apa, kontribusinya, terus visibility proposal ini riset ini dilakukan, bisa nggak selama 4 tahun kamu studi, bla bla bla, ya seputar itu doang sih. Tapi itu berbeda, ternyata siapa ya waktu itu ya, Mbak Yanti apa Dila gitu ngomong, dia justru ada tuh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kepemimpinan, peran kamu di organisasi. Jadi kayaknya beda-beda. Really? Kalau Mbak Eka gimana? Nggak ada sih. Enggak ada. Jadi pertanyaannya mungkin lebih ke challenge dari bagaimana mengeksekusi risetnya, terutama untuk teknologi yang relatif baru di bidangnya. Kemudian supervisor sih pertanyaan juga. Oh iya. Supervisornya gimana? Apakah memang di expertise-nya di situ? Kemudian sudah komunikasi apa aja? Lebih ke challenge supervisor sih saat itu. Oh iya, aku juga tuh. Aku waktu itu komunikasi sama calon supervisor yang batal itu, yang gagal, yang nggak jodoh itu tahun 2021. Yang sakit hati gitu ya. 2021. Terus sedangkan kan apply ini wawancara itu di Juli ya waktu itu ya. Juli. Terus salah satu interviewer tuh nanya, Kayaknya udah lama banget. Mbak, belum setahun loh, Mbak. oh ya belum loh. Nah, terus jadi dia nanya, ini kan kamu email-emailan tahun lalu, emang dia masih mau sama kamu? Terus kan, untungnya aku udah ada backup plan waktu itu, aku bilang aja, aku udah menghubungi supervisor di kampus lain, dan dia juga mengokekan. Terus dia nanya, sebenarnya yang di NU itu nggak nolak sih, cuma dia ngasih prasyarat kayaknya yang susah. Jadinya aku milih ke USIT. Gitu. Sama aku juga sih, nggak yang awal kita plan, karena seperti biasa masalah di Indonesia sebagai dosen kan linearitas tetap penting ya. Jadi kalau yang di supervisor yang pertama itu fakultasnya masuk ke fakultas yang bukan public health gitu. Jadi masuknya ke kedokteran hewan ya. Veterinary science sih. Jadi dengan berat hati pindah ke lain hati gitu. Jadi tetap ada pertimbangan juga. Meskipun di awal interview kita bilangnya dengan supervisor A, tapi ternyata kenyataannya tidak semanis itu ya, karena kita juga memikirkan nanti ketika balik ke Indonesia apakah ijazah kita masih bisa diterima gitu untuk apa istilahnya, angka kredit ya. Iya. Angka kredit, jadi linearitas tetap penting.
Ya itu sih mungkin. Oh. Jadi curhat. Satu lagi, ada salah satu interviewer yang kayaknya tuh nggak tahu ya, waktu itu menurut aku dia agak nyolot gitu. Nah iya, kayak dia mempertanyakan kontribusi research aku terhadap hubungan diplomatis Australia dan Indonesia. Kalau hal kan udah jelas ya. Terus kalau aku tuh kayak ya itu mah nggak ada kontribusinya bla bla bla. Untungnya sejam sebelum masuk ruangan aku tuh udah googling dulu apa sih MOU antara Australia dan Indonesia di bidang aku. Jadi aku counter pertanyaan itu dengan bilang sekarang di Australia dan Indonesia itu ada kok MOU tentang ini. Nah di saat Dari itu mana tahu itu ada pertanyaan itu? banyak di internet dibilang pasti enggak, itu dari kakak iparku yang Oke. udah lulus. Dia bilang yang kunci utamanya adalah itu Oke. kontribusi keilmuan antara Indonesia dan Australia. Wow. Nah di situ aku jawab itu, terus dia akhirnya terdiam. Kalau nggak aku akan dicecar terus-terusan. Oh, berarti ada pertanyaan yang terkait koneksi Indonesia Australia. Mm-mm. Kok aku nggak ada ya? Mungkin Sebenarnya nggak jelas nggak ada. sekali. Enggak sih, enggak ada sih rasanya. Atau mungkin bidang health Adanya gitu. politik soalnya. Oh iya. Iya. Karena ya itu kan nggak harus utama saat itu. Menjawab pertanyaan gimana nih tipsnya? Apa ada tips sendiri nggak dari kalian? Baik dulu. Cara menjawab pertanyaan interviewer gitu agar meyakinkan gitu. Nggak tahu ya meyakinkan atau enggak ya karena nggak lihat recording kita ya. Tapi sebenarnya yang paling nervous itu adalah karena kita presentasi ya. PSD kan presentasi. Oh, ada presentasi. Kita presentasi berapa 10 menit ya. 10 menit dalam bahasa Inggris. Nah, sementara mungkin ya Mas kita kan bukan mother tongue ya, bukan native ya. Jadi Baik aja bilang gitu loh. jadi Kalian bahasa Inggris udah keren banget. enggak apaan. Jadi nervous banget kan. Jadi kita harus sering-sering latihan tentunya ya. Agar Bahkan tidak ada yang tiba-tiba- latihan sesaat sebelum masuk ya Mbak di Oh, ruang iya? tunggu. Lah kan kita Oh, iya. sama kan. Iya benar-benar. Iya jadi itu. Tapi aku bukan tipikal yang kayak gitu, malah jadi panik. Jadi aku tipikalnya kalau last minute sebelum di interview harus menenangkan diri, santai, jangan memikirkan. Jadi nanti ketika ini nggak panik gitu. Kalau aku pribadi kayak tiap orang beda-beda ya. Terus kalau menjawab pertanyaan, genuine sih jawabnya. Maksudnya kalau misalkan kita mengada-ngada itu kan tentunya malah tidak meyakinkan ya. Tapi kalau aku sih jawabnya sepengetahuan aku, sesuai dengan opini aku, ya seperti tadi mungkin just be yourself. Jadi kita juga nggak terlalu pressure. Kita sudah melakukan yang terbaik versi kita gitu. Kalau menurut aku. Mbak Billy gimana? Waktu itu kita nggak boleh bawa ini kan ya Mbak ya, kayak kertas contekan buat presentasi ya. Oh ya, presentasinya gimana Cute. tuh? Gimana? Duduk doang sih, tapi Oh, menjelaskan. duduk. Bukan Oh. presentasi formal, Oke. duduk, Ada jelasin kamu mau PowerPoint. ngapain ya. Heeh. Tapi 10 menit. Wow. menit. Apanya? Itu Ya. risetnya. Oke. Jadi mau nggak mau jadi harus menghafal kan. Jadi karena kita nggak ada bantuan Cue card gitu cue card, nggak ada, PowerPoint nggak ada. Jadi mau nggak mau ya harus Mhm. at least tahu next apa yang mau kita omongin. Jadi ya itu harus latihan intinya. Ya betul. Ini sih kalau aku ada pertanyaan yang waktu itu sebenarnya gak di luar ranah kajian aku karena yang nanya bukan orang yang expert. Nah itu sebenarnya kita tuh nggak harus mengiyakan, bilang aja bahwa oh nggak bisa, nggak apa-apa sih sebenarnya menjawab dengan bahwa saya tidak akan melakukan penelitian di ranah itu. Waktu itu ditanya apakah penelitian aku berkontribusi terhadap public health di bidang, nah terkan banyak disinformasi. Nah dia menyarankan untuk mengkaji itu juga, tapi aku bilang aja enggak, aku tidak akan membahas itu. Iya, jadi nggak masalah sebenarnya kalau kita menolak secara halus, nggak harus dia iyain gitu ya. Oh, oke, berarti nggak harus iyain semua apa yang dikata sama interviewer ya. Ya. Betul. Nah, kalau selama interview gimana? Vibes-nya atau apa gitu? Tegang atau apa? Soalnya kan menurut aku ya selama enggak, no. Prank. Maksudnya selama interview itu kalau menurut aku ya ada kayak tanda-tanda yang menyatakan bahwa kayaknya mereka suka deh sama. Oh iya, gimana cara taunya? Nggak tahu, menurut aku ya, menurut aku Kayaknya ini deh, karena banyak orang yang bilang itu tuh di internet kayak kalau dia nanya apa ya, ada tuh aku baca dia tapi positif gitu loh. kayaknya tuh nggak bisa ditebak deh. Justru aku waktu itu merasa kayak
ini gue nggak akan lulus karena gue dicecat sama satu interviewer dan itu membuat gue down, kayak akhirnya gue enggak, udah nggak ada. Pasrah gitu ya. Iya, udah nggak akan lulus karena yang diomongin itu bener. Oh gitu. Kalau Mbak Ega gimana? Nggak bisa sih, nggak bisa diprediksi karena mereka kan dari awal statementnya bahwa yang menjadi decision maker bukan mereka. Iya, betul. Gitu, karena mereka hanya memfasilitasi interviewnya dan memberikan rekomendasi, tapi untuk final decisionnya bukan mereka gitu. Jadi juga tidak berharap banyak sih maksudnya, dan juga tidak membaca raut wajah Iya, sih. kita bukan ini peramal, tidak bisa itu. Nggak bisa ya, berarti kita nggak bisa lihat dari, maksudnya Iya. kayak kita happy selama interview, enggak ya berarti ya? Ya enggak juga, buktinya aku menegangkan, dicecat. Oke. Soalnya aku ngerasa bahwa aku emang ditanya, terus aku jawab kayak emang cerita aja gitu, udah. Sama. Beda ya. Enggak, bukan, maksudnya nggak ada pertanyaan yang memojokkan gitu, makanya aku apakah ini ya? Oh iya, Positif. positif. Karena nggak di ini ya. Apa mungkin karena pengaruh interviewnya cuma 2 kali ya, dan nggak ada presentasi ya? Bisa jadi. Kan cuma berapa menit doang kan? 10 menit. Kan, Iya, bisa jadi karena beda-beda. Karena setiap orang beda-beda ya waktu itu, Mbak. Ada yang waktu itu 45 menit. oh ya. 45 menit ada. Kayak yang PSD waktu itu. Bukan PSD, pokoknya ada tuh 45 menit, 30 menit, pas aku cuma 15 menit. Terus aku kayak, Nah, atau faktor waktu mempengaruhi nggak? Jangan mencari petanda. jangan membuat jump to conclusion. Terus apa namanya? Oh, malah aku ini kan yang waktu perkara supervisor, aku bilang aku udah ada backup. Terus yang interviewer yang galak itu bilang, emang kamu punya buktinya gitu kan? Mana buktinya kamu udah email-emailan sama supervisor yang baru? Ada kok di email saya, coba kirim ke saya sekarang. Itu kan bikin down ya, kayak ya udahlah, ya sudah, habis ini saya email ke tim AS. Nah, karena dia udah marah-marah, makanya aku nggak yakin sih. Oke. Itu cuma 15 menit, makanya kayak ya udah, ayo kita pulang. Kalau Mbak Ega gimana nih? Aman, damai, sentosa ya? aman damai sentosa sih, kayaknya nggak ada yang dramatis gitu, nggak ada sih. Heeh. Mungkin sudah lelah. Mbak Ega kan sebelum aku ya. Oh iya, Iya. atau karena lelah makanya jadi marah-marah. Aku nomor 2 terakhir tuh kayak, oh udahlah, aku udah pasrah. Tapi buktinya all PSD candidates waktu itu. Oh ya, mungkin Lulus karena kan? iya ya, lulus. Semuanya lah. lulus. Alhamdulillah. Iya, bener. Oh, kalian di hari yang sama ya? Oh iya. Dan satu grup itu kayak semua lulus deh. Iya ya. Really? Pastinya ya. PSD semua lulus. Iya ya. Ada berapa orang di hari yang sama? 1, 2, Di ruangan kita ya 5, maksudnya. 5 apa 4. Hmm. Ya ruangan kita semua lulus PSD. Oh, ada. Oh, oke. Oh, yang bikin deg-degan ini nih. Kalau habis wawancara nggak boleh masuk ke ruangan itu lagi, ya nggak? Jadi kayak udah iya. harus langsung pulang, nggak boleh ngomong apa-apa. Oke. Takut ngasih kisi-kisi mungkin. Iya. Biar surprise gitu pertanyaannya. Takutnya ke wajah keluarnya itu mengintimidasi yang belum. Oh, kan setiap orang bisa pretend dong. Wah, mudah banget pertanyaannya. Kan ada yang kayak gitu. tapi bagusnya waktu itu kita tidak merasa jadi kompetitor sih ya, Enggak. kayaknya sih kita saling mendukung sih. Ayo semangat, semoga lulus. Tapi enggak loh, waktu itu kalau aku kan kalian yang PhD duduk depan kan, master tuh melipir ke belakang karena kalian terlalu antusias diskusi tentang perproposalan waktu itu. Terus aku melipir ke belakang sambil menguping anak-anak master. Anak-anak master bilang, gila ya kalau PhD mah gitu, kalau interview serius banget ya gitu. Oke. Terus aku nggak mau kesana, aku mau di sini aja sama anak-anak master biar nggak terintimidasi. Karena kita saling mendukung sih. Iya. Kan waktu itu Semangat ya ya, udah. semangat ya gitu. Semangat. Ya, mungkin kalau aku ada di hari kalian juga merasa terintimidasi sih. Mhm. Kalau ngomonginnya masalah proposal. Itu aku ingat banget tuh. Dua baris paling depan tuh. Pantesan ke satu lagi mana ya? Aku di belakang melipir sama anak master, nggak mau aku pura-pura master. Kan kita pas interview, sebelum interview ada IELTS kan? Oh iya. Setelah. Sebelum Mbak. Sebelum ya? Sebelum. Oke, aku lupa. Sebelum. Itu gimana? Preparingnya? Udah nggak prepare lagi lah ya. Udah pasrah. Mau gimana? Udah pasrah. Lagi gap antara interview dan IELTS aku tuh 10 hari.
nggak akan ada perubahan signifikan ya kalau belajar ya, berubah nggak? Enggak sih kayaknya. Jadi udah pasrah gitu ya. Iya. Ya, juga waktu itu berpikir udahlah juga pengen mengukur sebenarnya kemampuan bahasa Inggrisnya berapa sih gitu. Pas deg-degan juga. Ya pasti lah Mbak, apalagi speaking, semua orang pasti deg-degan. Iya. Waktu itu di Jakarta juga. Iya. Mbak Igi di Iya. Jakarta kan. Karena PhD ya. Oh ini nih terkait dengan IELTS itu banyak yang bilang kan, banyak yang turun kan, aku sih salah satunya. Jadi pas apply itu misalnya band aku 10 gitu kan, pas yang di fasilitasi AS tuh 6 gitu kan. Ngedrop terus kayak pasti bingung kan, wah kok jadi turun apa namanya skor IELTS-nya, padahal itu wajar aja kan karena kita udah lama nggak belajar. Nah tapi pas apply ke kampus sebenarnya kan kita tetap punya opsi kan untuk menggunakan nilai mana yang mau digunakan nilai IELTS. Nah jadi jangan takut mentang-mentang apa Selama namanya valid masih itunya kan. valid bisa kita pakai untuk melamar kampus. Iya, karena itu cuma menentukan seberapa lama PDT kita ya. Mhm. Aha. Mhm. Enggak, berarti fokus belajarnya apa nih pas setelah terima pengumuman untuk lanjut shortlist lah. Udah terima pengumuman shortlist itu prepare-nya berarti interview ya. Yang paling utama atau 50-50 tuh sama IELTS. Interview sih. Soalnya Interview sih. presentasi itu sih yang Interview. Kan itu mudik ya, lebaran soalnya aku jadi sibuk mudik dan Itu lebaran ya? iya, aku lagi di persiapan maksudnya Juli itu Kan kan Juli. akhir Juni itu masih mudik, masih lebaran. Oh. Jadi aku cuma mempersiapkan wawancara. Udah ya, Ya udah udahlah. pro lah ya. Ayo. Bukan pro. dan karena juga kalau aku pribadi sih karena pasrah ya. Kadang-kadang kita IELTS itu skornya naik turun itu Iya. tergantung dapat topik apa kan. Bener banget. Kadang-kadang topiknya memang kita udah Coba dong knowledgeable, tanya Saleha yang udah berapa kali. jadi udah pasrah gitu toh kalau belajar Iya. kayaknya percuma deh. Karena kadang-kadang kita juga ada faktor luck di situ Oh, yang nah. kalau topiknya dapat yang kita knowledgeable ya Iya. akan dapat skor. Nih pertanyaan nih untuk kalian berdua ya. Menurut Kayak kalian gede nanya sih. Iya, kok jadi kalian percaya nggak luck itu akan mempengaruhi keberhasilan lolos beasiswa apa nggak, termasuk tes IELTS? Karena ada yang bilang bahwa iya lah lulus beasiswa itu kan cuma perkara luck gitu loh. Jadi Nggak kayak pure lu beruntung juga. aja gitu. Gimana? Ya nggak purely luck sih. Ada faktor itu pasti ya kan. Ya kita tidak bisa apa kadang-kadang semesta itu semesta itu ngasih kita clue-clue dan sebagainya itu kan beda-beda ya, maksudnya kita nggak bisa memprediksi itu, tapi usaha yang jelas tetap menjadi kontribusi besar untuk dapat lolos atau enggak gitu. Kalau misalkan udah usaha tapi tiba-tiba kamu sakit gitu kan, itu juga Iya. ada faktor yang tidak bisa kita prediksi kan. Betul. Iya, menurut aku juga usaha sih, usaha dan doa, karena aku nggak terlalu percaya sama luck sebenarnya. Oh, Aku iya. lebih percaya ke doa. Oh gitu. Tapi si banyak doa. Tapi rumah Oh iya, Doa ibu. tapi rumah kita dapatnya karena Saleha apply ya kan, rent house. Iya. Setelah rejection akhirnya pas Saleha lamar itu langsung approve. Berarti kan lucknya tinggi. Jadi dekat-dekat lah dengan Saleha. agar tertular ya. Iya, amin ya. Iya. Tapi kayaknya kalau nggak jadi lanjut. Apa sih? Enggak, tadi dikat aja ya. Apa? Tapi lah kalau masalah jodoh kayaknya enggak. Ya udah, itu aja ya guys ya. Udah. Makasih banyak loh ini atas waktunya. Kebetulan kita sedang ada di mana nih sekarang? Bisa nggak dijelasin? Ada di rumah aku, di balkon. Ya susah payah kita dapat. Setelah berapa rejection? Mungkin puluhan rejection karena sekarang lagi ada krisis rumah di Sydney. Oh, mungkin perlu video rejection. Ya, itu nanti part 2. Next video ya Ya, kita next bahas video, ya. mungkin next part. Di mana nih? Daerah mana nih, Mbak? Gimana? Ini 45 menit dari kampus by train ya. By train bebas. Bebas. Emang 45 menit 30. Iya. Kok 45 sih? Sejauh lagi, Mbak. Lagi peak Kalau transportasinya bukan kalau supirnya lagi marah-marah bisa 20 menit. ya sekitar itulah. Iya. Sampai jalan karena jalannya lambat ya 45 menit. Oke. Udah berapa lama Mbak tinggal di sini? Baru seminggu. Gimana? 2 minggu ya, 2 minggu. Nyaman ya? Karena unfurnished ya, masih bersama lengkap isinya. Oke, iya. Gitu. Mbak Bil gimana? Kita nih kan tinggal tetanggaan. Iya ya. Tinggal Rumahnya di tuh Jakarta. bisa kelihatan dari sini. Iya. Jadi kita tinggal tuh di desa guys. Jadi kalau dari balkonnya Mbak Ega, kita bisa lihat kota sini CBD itu dari sini. Jadi don't worry, walaupun tinggal di suburb, kita masih bisa melihat CBD dari Kenapa nih kita nggak tinggal di CBD? Nanya, mau tinggal- kamu percaya nggak?
Kamu nanya. Bisa sih sebenarnya tinggal di CBD. Kemarin Mbak Ega ngasih link ya. Ada orang yang tinggal di balkonnya. Asal di CBD, di balkon itu bisa dapat murah guys. Kalau kamu mau silakan. Itu bukan murah kali gitu. Iya ya 300 per week ya. Iya. Tinggal di balkon. Iya, balkon doang ya padahal ya. Gimana sih? Kebayang kalau lagi hujan deras gini, Iya. ya meskipun ada atap, mungkin kalau ada angin. Iya, macam Iya, nah, alhamdulillah sih kita udah dapat tempat tinggal ya. Udah gitu guys, intinya thank you banget ini untuk waktunya dan juga kesempatannya. Thank you Mbak Ega. Kita lihat dulu. Iya, kita mau lihat dulu mana yang perlu di-cut. Oke, ya udah itu aja. Thank you banget loh ini. Waktunya sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye.